Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta ya hayyumu ya qayyumu sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nari amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para sepuh, para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para pengurus DKM yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita yang tak sanggup kita menghitungnya. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya sekalian. Amin. Kita meneruskan pengkajian kitab Riyadhis Shalihin. Kita telah berada pada bab yang ke-17, yaitu babu wujubil inqiyadi li hukmillah ta'ala. Mengenai wajibnya melaksanakan hukum Allah Ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika wa umira bima'ruf au nuhiya 'anil munkar. Dan apa jawaban yang diberikan oleh orang-orang yang diseru kepada hukum Allah, yang diajak berbuat al-ma'ruf dan dicegah berbuat al-munkar? Apa mestinya jawaban yang diberikan? Baik, sebelumnya saya izin mengakurkan jam dulu, takut bablas sampai duhur nih. Jam 4.41 ya. Ini jam merek sernit, geser semenit. Jam 4.30, 42. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Musannif mengawali bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Fala wa rabbika." Maka tidaklah, wa rabbika, dan demi Tuhanmu wahai Muhammad, yakni demi Allah, la yu'minuna, tidaklah mereka itu disebut beriman. Siapa? Orang-orang berikut ini tidak disebut beriman. Siapa itu? Hatta, sehingga, yuhakkimuka, mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus, fima syajara bainahum, di dalam apa-apa yang terjadi di antara mereka. Jadi di sini disebutkan bahwa orang yang tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW
sebagai pemutus perkara di antara mereka disebut la yu'minun, gak beriman. Nah, bagaimana cara menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara di antara kita? Kalau beliau masih hidup jelas ya, bertanya kepada beliau. Tapi setelah beliau tiada, termasuk kita hari ini, bagaimana cara menjadikan Nabi sebagai hakim, sebagai pemutus perkara di antara kita? Jawabannya jelas. Setiap perkara kita laksanakan dengan syariat yang ditinggalkan Nabi. Kalau ada perselisihan, selesaikan pula dengan syariat itu. Tuh jelas. Kalau tidak, tuh la yu'minun, tidak beriman. Tapi nanti tidak beriman ini akan dijelaskan lagi. Sebab bahaya nih, tidak beriman itu artinya apa? Kafir. Nah, maka nanti dijelaskan, barang siapa yang tidak melaksanakan syariat Allah dengan i'tiqad, yakin itu bisa jatuh kepada kafir memang. Kenapa kamu tidak melaksanakan hukum Allah dalam bidang perkara-perkara kriminal, dalam hukum-hukum sanksi-sanksi terhadap perbuatan kriminal? Misalnya apa? Misalnya dalam Islam, orang membunuh dengan sengaja, tanpa alasan, hukumannya adalah qisas, dihukum kembali. Orang berzina, lengkap 4 orang saksi, itu hukumannya apa? Hukumannya dirajam. Lalu dia tolak hukum ini, dia ganti. Orang membunuh, diganti hukumnya misalnya dengan penjara 15 tahun. Orang berzina, diganti hukumannya dengan hukuman 5 tahun, ya, atau tidak dihukum malah dinikahkan, diganti. Tapi dia yakin penggantinya itu lebih baik dari syariat Nabi, yakni qisas dan rajam tadi, jatuh kepada kekufuran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu maksudnya, kalau sampai i'tiqad yakin, itu jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau tidak sampai i'tiqad, kenapa kamu melaksanakan hukum itu? Saya mah terpaksa. Tapi dalam hati saya yakin bahwa hukum Allah lah yang paling adil. Tapi saya nggak mampu nih, gimana? Itu jatuhnya kepada zalim atau fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Atau dalam ayat lain, faulaika humul fasikun. Tapi dua-duanya dosa besar. Hati-hati. Ya. Nah, ini ayatnya. Nah, di dalam pendahuluan bab ini, musannif atau pengarang kitab mengawali dengan ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus di dalam perkara-perkara di antara mereka. Cukup? Ternyata belum. Masih ditambah sama Allah apa? Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan kemudian setelah mereka menjadikan engkau sebagai hakim, tambah lagi summa la yajidu, dan tidak ada bagi mereka tidak mencari harajan, jalan keluar lain buat mereka. Jadi begini, dia tidak nyari-nyari sumber hukum lain. Nah, ini bahaya ini. Hukum Islam sudah ada, sudah jelas lengkap, mencari dari Belanda, mencari dari Eropa. Dalam Islam itu sudah lengkap. Mulai dari yang kecil sampai yang besar sudah diatur semua hukumnya. Mulai dari bagaimana cara memotong kuku, urutannya bagaimana. Bagaimana cara kita makan, kalau makannya bersama-sama pakai piring yang besar. Bagaimana cara sesudah makan. Sampai diajarkan sama Nabi, menjilat jari kita supaya bersih. Apakah lagi dalam urusan yang besar, pasti ada. Tapi kenapa kaum muslimin mencari sumber yang lain? Apakah mereka tidak tahu bahwa kata Nabi dalam firman Allah, maksudnya firman Allah dalam ayat Al-Quran, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Enggak nyari-nyari mereka Muhammad, enggak cari yang lain.
Istilah kita nggak pakai studi banding terhadap hukum. Cukup satu lagi ditambah oleh Allah, apa itu? Wa yusallimu taslima, dan di dalam hati mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ridho dihukumi dengan hukum Allah. Nah, itu dia 3 hal yang kalau tidak maka disebutkan bisa jadi la yu'minun, tidak beriman. Yang pertama, menjadikan syariat Allah sebagai pemutus perkara. Yang kedua, tidak nyari yang lain. Yang ketiga, pasrah sepasrah-pasrahnya. Ada nggak 3 ini di tengah-tengah kita? Semoga ada ya. Sebab nanti di yaumil akhir, Nabi itu nunggu kita. Nunggu kita lewat di telaga. Telaga itu Nabi sudah siapkan airnya. Allah siapkan airnya. Barang siapa yang dikasih minum oleh Nabi dari situ, dia tidak akan haus selamanya. Jadi di surga itu nanti kagak ada orang haus, kagak ada orang lapar. Mereka makan, mereka minum hanya buat nikmat-nikmat saja. Nggak ada yang minum karena lapar. Kalau karena lapar semuanya enak ya. Tapi di surga itu meskipun orang tidak lapar, tidak haus, makan tuh enak. Minum tuh enak. Nah, nanti Nabi menunggu tuh. Lewat umatnya dipanggil sama Nabi. Kemari dikasih minum. Dan umatnya itu ada cirinya nanti. Salah satu ciri umat Islam apa? Bercahaya. Bekas wudunya itu bercahaya. Maka kata Nabi, kalau mau panjangkan bekas wudumu. Jadi kalau wudu jangan mepet wajah. Luaskan lagi tangannya sampai sini supaya cahayanya nanti kelihatan. Nanti dipanggil sama Nabi. Lalu kita mendekat dan kita akan minum, insya Allah kita semua. Amin. Tapi nanti ada orang yang mendekat. Mendekat karena dipanggil Nabi. Tapi ketika sudah dekat dihalangi sama malaikat. Gak boleh. Kata Nabi, kenapa itu umatku? Apa jawab malaikat? Engkau tidak tahu Muhammad apa yang mereka berbuat setelah engkau tiada. Nah ini. Hukum mau dibengkalaikan. Malah sebagian mengejek syariatmu. Mencari hukum lain setelah yang engkau tetapkan itu. Bahaya kalau sudah begini. Sudah alamat itu, sudah ditolak ketika kali pertama. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu tadi surah An-Nisa. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah Ta'ala. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, maka dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 51, terus gimana sikap kita? Kalau kita diseru kepada syariatnya Nabi tadi, kepada syariatnya Allah, jawabanmu begini. Allah jelaskan cara menjawabnya. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya hanyalah perkataan mukminin. Pakai kata innama, artinya enggak boleh pakai jawaban lain ketika diajak kepada syariat Allah. Idza du'u ilallahi wa rasulih, ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, tuh jelas tuh, untuk menjadikan syariat itu sebagai hukum. Apa kata mereka? Ingat pakai innama ya. Innama tu lil hasyr, enggak ada kata lain yang lebih layak dari ini. Ayyaqulu, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Enggak ada kata-kata lain selain itu. Sami'na wa ata'na. Jangan pakai tapi-tapi. Iya, kami mau tapi. Nah, itu bahaya itu. Tapi kan kita ini bukan Islam saja, di sini banyak yang lain. Ingat, ini yang pertama melanggar ayat ini. Yang kedua, itu mengejek. Seolah-olah kalau diterapkan syariat Islam, orang non-muslim dihabisi. Itu mengejek. Itu emang Islam ajaran apa? Atau mengatakan sekarang kan sudah zaman modern, Islam dulu kan zaman unta. Lebih ngejek lagi ini. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman.
syariatnya syariat terakhir, tak akan ada syariat itu. Artinya apa? Syariat Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Artinya apa? Semodern apapun zaman berubah, syariat itu akan tetap cocok. Kalau tidak akan ada syariat baru pasti, tapi nggak pernah. Bahkan kafir barang siapa meyakini ada syariat baru, ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu jawaban, sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang beginilah nanti yang akan beruntung. Itu ayatnya. Itu ayat awal pendahuluan dari bab ini. Oh, ayatnya cukup seram juga ya. Wa fihi minal hadis, kemudian dijelaskan hadis-hadis, tapi di sini akan dijelaskan dua saja dalam bab ini. Hadithu Abi Hurairah al-madhkur fi awalil bab. Yang pertama katanya hadis Abu Hurairah, sudah disebutkan dalam bab sebelumnya, wa ghairuhu minal ahadis fihi, dan hadis-hadis lain salah satunya yang berikut. Ya, hadisnya cukup panjang. Baik. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat berikut, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, ini intinya berikut. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian nampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, apa yang ada dalam hati kita, kita nampakkan. Bisa dinampakkan dengan perkataan, bisa dinampakkan dengan perbuatan. Autuhfuhu, atau kalian sembunyikan apa yang ada dalam hati kalian. Ingat, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghitungnya. Nah, itu ayatnya. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini ishtadda, terasa sangat syadid, sangat berat bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu nggak bisa diukur solehnya dibandingkan dengan kita, nggak bisa. Tapi mereka ketika turun ayat ini, mereka merasa berat, merasa gelisah. Kalau kita tidak, kita nggak tahu ayat apa. Ini kita tahunya, itu saya sering dengar ketika tahlilan. Ya, ujung dari surah Al-Baqarah, amanar Rasul. Nah, nanti ujung ada ayat setelahnya ini. Tapi para sahabat ketahuilah ketika turun ayat ini, mereka tuh gelisah. Kenapa? Artinya itu tadi tuh. Sebab apapun yang ada dalam hati kita dicatat. Baik disembunyikan ataupun dinampakkan. Ya, ada orang nyebelin. Ada orang nyebelin dalam hati kita, ini kalau boleh mukul, saya pukul nih. Dalam hati mah nggak masalah. Dicaci maki, tapi dalam hati nggak masalah, belum masalah itu. Tapi ketika turun ayat ini, itu sudah masalah dicatat sama Allah, meskipun dalam hati. Lihat perempuan lewat, ini nampaknya bening sekali, beda sama yang di rumah. Itu mah dalam hati, belum bermasalah, tapi ketika sudah diucapkan bermasalah. Tapi setelah turun ayat ini, itu masalah. Bahaya bapak-bapak ini. Ya. Nah, maka para sahabat merasa berat nih. Ingat, yang paling gampang itu mengendalikan tangan. Tangan tuh gampang ngendaliinnya. Ya. Mengendaliin supaya nggak mukul orang gampang. Yang lebih sulit mata. Mata ini susah kendaliinnya ya. Kan karena ngikut dia. Kita lihat situ ada orang lewat, nah ngikut mata kita. Ya, ngikut dia. Dan yang paling sulit hati.
Hati ini paling sulit nih. Paling sulit mengendalikannya. Dia jalan sendiri. Maka disebut kolbun. Sebetulnya bukan hati yang dalam arti ini ya. Kolbun itu dari kata bolak-balik artinya. Maka kita kan berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika, maka tetapkanlah hati kami atas agamamu. Sebab ini bolak-balik. Sekarang begini, besok begini, itu hati itu sekejap dia berubah. Sekejap dia berubah. Dan hati itu nggak ada jaim. Kalau mulut kadang-kadang jaim. Mulut kadang-kadang jaim dia, jaga image. Tapi kalau hati kagak ada. Nah, makanya beratnya hati. Nah, sementara ayat tadi memberitakan bahwa apa yang ada dalam hatimu pun ditulis oleh Allah. Maka ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berat buat para sahabat Nabi. Maka karena saking beratnya fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun datang menghadap Nabi. Kompak mereka, kita datang yuk menghadap Nabi, hayo. Thumma baraku ala rukabi faqalu. Lalu mereka datang itu, ketika datang langsung begini mereka. Afwan ya. Langsung begini, datang langsung begini. Macam orang bersalah begitu datangnya, langsung datang menghadap Nabi seperti itu ya. Karena beratnya ayat kita ini. Kemudian mereka datang dan berlutut di hadapan Nabi. Faqalu, kata mereka, ai Rasulullah. Ai itu aduh Rasulullah gitu ya. Kullifna minal a'mal ma nutiq. Kami ini telah dibebani, telah dikasih kewajiban berupa hal-hal yang kami mampu, kata mereka. Pendahuluan dulu nih. As-salatu, kami disuruh sholat, kami mampu, kami sholat, nggak pernah kami tinggalkan. Bahkan ditambah dengan yang sunnah. Bahkan nih, wal jihad, kami ditaklif buat jihad. Kami berangkat tinggalkan anak istri, resiko nggak pulang lagi, mengorbankan jiwa, harta, tenaga, dan waktu. Kami berangkat. Wasyam, ditaklif buat puasa, kami puasa. Kemudian ditaklif buat sodakoh, kami sodakoh, kata para sahabat. Wa qad unzilat alaika hadhil ayah. Nah, ini baru kata mereka. Tapi setelah turunnya ayat ini, wahai baginda Nabi, la nutiquha, kami nggak sanggup. Pasal mereka, nggak sanggup. Pak, itu sahabat, Pak, nggak sanggup dia. Sahabat nggak sanggup, kalau yang di hati pun ditulis. Kita sanggup nggak? Kita nggak akan sanggup, tapi kita nggak gelisah mendengar ayat ini kan? Nggak gelisah, mungkin karena sudah saking banyaknya dosa kita ya. Seperti orang yang nggak punya hutang 100.000 gelisah minta ampun. Tapi kalau hutangnya sudah 1 triliun, ngutang lagi 1 juta kagak kerasa sama dia, nggak gelisah ya. Ayat ini seperti itu. Para sahabat itu orang bersih, maka ketika turun ayat itu gelisah, mereka minta ampun. Kami nggak mampu, kami nggak mampu ya Rasulullah. Makanya berlutut itu mereka kan. Qala Rasulullah, Nabi pun menjawab, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Kata Nabi, apakah maksud kalian akan ngomong sebagaimana ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian ngomong? Dulu mereka itu ketika disuruh oleh Allah, mereka nggak mampu, mereka bilang sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi nggak akan kami taati. Nah gitu. Mau ngomong gitu kalian, kata Nabi. Jangan. Balqulu. Gini kata Nabi, ucapkan saja begini. Mendengar ayat itu ucapkan saja. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ajaran Nabi kepada sahabat. Tapi masuk di Quran nanti kan? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ajaran Nabi. Maka kalau kita disuruh urusan agama, meskipun dalam hati kita kayaknya berat, bilang begitu.
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kami dengar, kami taat, kami mohon ampun kepada Engkau wahai Tuhan kami. Gitu. Takut kita nggak sanggup. Itu, jangan lain-lain. Jangan pakai tapi-tapi. Ngejek lagi. Ya, itu memang ada ayatnya, saya tahu juga. Tapi kan, itu ya. Tapi kan gimana ya? Kita ini plural, orangnya banyak macam. Bapak kalau maksa-maksa, kalau dulu kan zaman kita sekolah, kita ini bukan negara agama, tapi kita negara beragama. Bingung juga sih, definisinya gimana itu gitu kan ya. Ya, muter-muter gitu kan ya. Nah, nggak boleh tuh, sebab Nabi sudah ngajarkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Nanti kan wa ilaikal masir, dan kelak kepada Engkau kami akan kembali. Gitu kata Nabi. Maka mereka pun mengucapkan bareng-bareng untuk para sahabat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka ucapkan di depan Nabi, falamma iqtara'aha al-qaum. Maka ketika mereka mengucapkannya bersama-sama, wa dzallat biha alsinatuhum, dan lidah mereka pun merasa ringan, mereka ikhlas mengucapkan itu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka Allah yang menjawab langsung, bukan Nabi. Masya Allah. Anzalallahu ta'ala fi ithrihi. Maka Allah menurunkan ayat setelahnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Telah beriman Rasul, dan yaitu Nabi Muhammad, bima unzila ilaihi mir rabbihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minuna, begitu pula orang-orang beriman. Yang pertama telah dicatat beriman. Gara-gara apa bilang? Sami'na wa ata'na. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mereka beriman semua kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Tidaklah kami membedakan salah satu pun di antara rasul-rasul. Wa qalu, dan mereka ngomong, siapa tuh? Para sahabat ngomong, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat, ampunilah kami wahai Tuhan kami, kepada Engkau nanti kami akan kembali. Tuh jadi ayat Quran. Falamma fa'alu dzalika nasakhallahu ta'ala. Maka ketika mereka mengucapkan itu, Allah menasah ayat yang pertama tadi, yaitu la yukalli lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Dihapus oleh Allah. Dihapus apa? Dihapus hukumnya. Ayatnya masih ada. Artinya apa? Artinya ayat tersebut masih ada di Quran. Kalau kita baca tetap sama statusnya. 1 huruf dapat 10 kebaikan. Dipakai sholat, sholatnya sah. Boleh dipakai sholat. Nah, yang dihapus apa hukumnya tadi? Yaitu mulai saat itu yang ada dalam hati tidak dihisab. Aman kita. Itulah jasa sahabat kepada kita. Kalau mereka nggak datang menghadap Nabi, bahaya buat kita. Hati kita ini semaunya sudah ngomong. Ya, nggak peduli kita. Lagi dinasehatin sama orang tua marah kita. Iya, dalam hatinya sudah mau mukul itu kepada ayahnya. Tinggal tangannya yang enggak, hatinya sudah, pukul nggak nih? Itu dulu dicatat tuh. Tapi setelah para sahabat menghadap, nggak dicatat lagi. Tapi nanti hati-hati, hati itu pula jangan dibebaskan. Terutama dalam berpikir. Kita itu dilarang buat berangan-angan, nggak usah, nggak boleh. Jangan berangan-angan itu, panjang angan-angan itu tidak boleh. Ya, coba kalau saya punya uang 1 miliar, saya bayar orang buat mencangkul, beli tanahnya dulu ding, gitu, beli tanah, beli cangkul. 1 jam begitu. Coba kalau nyangkul, udah dapat berapa meter itu?
Kalau dipakai nyanggul, ya. Ibu-ibu bangun-bangun pagi, kalau saya punya pembantu 5, satu ngepel di depan, satu nyuci pakaian, satu ngejemur, sampai duhur ngelamun. Padahal kalau dia nyuci ngepel dah beres, badan sehat, keringatan, dapat pahala pula kalau diniatkan karena Allah. Ya. Yang kedua, berfikir mengenai hal-hal yang dilarang, berfikir mengenai zatnya Allah, itu nggak boleh. Padahal itu kan masih dalam kolbu. Ya. Ingat, namanya kolbu itu apa? Kalau kita kan bilangnya hati. Hati itu kabedun. Dan disebutkan di dalam badan itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka dia baik. Kalau dia buruk, buruk seluruh jahat. Apa? Wahiyal kolbu. Ala wahiyal kolbu. Itulah kolbu. Kata Nabi, segumpal daging. Oh, kalau hati itu, gede hati itu. Dan ini bahasa kiasan, kata Nabi, di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Memang segumpal, sekerat. Itulah jantung. Lihat sifatnya disebut Nabi, kalau dia bagus, bagus seluruh tubuh. Jantung nih kalau sehat, seluruh tubuh kita sehat. Kenapa? Karena dia memompakan darah. Maka kalau dia baik, baik seluruh tubuh itu betul. Tapi ini kiasan. Di dalam diri kita itu ada satu hal. Kalau hal itu baik, dia baik. Kalau buruk, dia buruk. Apa itu? Itu disebutnya nafsun. Nafsun. Nah, nafsun inilah yang bisa diisi dengan ilmu agama. Kalau diisi dengan ilmu agama, orang tuh jadi baik. Tapi kalau diisi dengan ilmu yang tidak baik, orang menjadi rakus, orang menjadi jahat. Fikirannya tuh jahat sekali gitu, jorok fikirannya. Nah, itulah nafsun tadi. Nah, maka berhati-hati dengan hal itu ya. Nah, ini nanti penjelasan ulama, apa yang tercetus dalam hati kita, memang hukum asalnya tak akan dihisap, tapi nanti ada aturannya. Pengen mencuri malam ini, kan masih dalam kolbu, nggak dihisap dong. Nah, kata para ulama, lihat dulu. Lihat dulu kenapa dia tidak jadi mencurinya. Kenapa dia nggak jadi mencuri? Gara-gara hujan. Atau gara-gara sudah berangkat, ternyata di situ rumah yang mau dia curi lagi hajatan. Oh, ramai orang nggak mungkin mencuri. Sebagian ulama mengatakan yang seperti itu tetap dihisap oleh Allah. Karena dia gagal sebab kesalahan teknis. Tapi ada orang yang mau berangkat mencuri, nggak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara lewat depan masjid. Habis maghrib, dia berangkat mencuri. Belum sholat isya. Mau mencuri mah emang nggak sholat isya biasanya gitu. Kapan lewat masjid lagi ada pengajian menjelaskan mengenai hukum mencuri, itu haram. Termasuk dosa besar. Dia sadar, dia balik nggak jadi mencuri. Yang seperti dia nggak dihisap. Nah, yang sepertinya nggak dihisap. Jadi hati-hati juga perkataan dalam hati kita ya. Meskipun secara hukum asal disebutkan di sini, ayatnya sudah dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dihapus hukum seperti itu. Maka fa'anzalallahu, setelah itu pun Allah menurunkan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Semua beban yang datang dari Allah itu Allah sesuaikan dengan kemampuan. Yang pertama Allah kasih syarat dulu. Siapa yang boleh dibebani hukum? Adalah siapa? Baligh dan berakal. Dua syaratnya. Baligh yang pertama. Kalau belum baligh tidak. Anak yang belum baligh tidak puasa. Anak yang belum baligh tidak sholat, itu tidak dihisap oleh Allah. Yang kedua, setelah dia baligh ditambah lagi syarat akalnya berfungsi. Kalau akalnya tidak berfungsi, kurang sedikit, kurang 1 gram, ya, meleset-meleset, itu pun tidak dihisap oleh Allah. Orang idiot, orang gila, itu tidak dihisap. Sudah 2 itu, Allah tambah lagi istitoah dalam hal tertentu.
tapi belum punya kemampuan, Allah pun memaafkan dia. Zakat, Allah kasih batas haul dan nisab. Masuk haul 1 tahun, nisabnya masuk, baru dikasih kewajiban zakat. Kalau tidak, tidak. Nah itu. Maka semua yang Allah bebankan itu Allah sudah saring dengan itu. Artinya sesuai dengan kemampuan. Maka kalau ada seorang muslim yang merasa kewajiban-kewajiban dari Allah itu berat, dirinya yang rusak. Dianya yang perlu dikalibrasi. Ya, sama aja. Kalau kita punya timbangan neraca di rumah itu harus dikalibrasi. Kalibrasi alat namanya. Kalau tidak, meleset dia. Kita juga sama. Nah, kita kalibrasi. Kalibrasinya gimana? Datang ke pengajian, baca Al-Quran, berteman dengan orang soleh. Apa kata para ulama? Tombo ati iku ono 5 perkara. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Kaping pisan moco Quran none. Yang pertama baca Quran, tapi ingat, pahami maknanya. Itu obat hati tuh. Kaping pindu wong kang soleh kumpulono. Orang soleh itu bergaul dengan orang soleh. Kaping telu salat wingi atau zikir wingi ingkang suwi. Yang ketiga salat malam yang lama. Kaping papat weteng siro ingkang luwih. Yang keempat puasa. Itu obat hati itu. Ya. Yang kelimanya ada satu lagi. Itu bahasa Jawanya aja kita hafal. Itu perkataan ulama. Ya, tapi diterjemahkan oleh orang Jawa dalam bentuk lagu supaya gampang dihafal. Ya. Itu ada kitabnya. Itulah obat hati kita, supaya hati kita itu benar. Kalau tidak, dia memberontak. Dia bilang semua syariat itu berat. Terlalu berat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Susah kita. Bisnis di era sekarang, kalau nggak boleh riba, kalau nggak boleh suap, gimana mau berjalan? Nah itu dia bilang berat. Padahal tidak. Allah sudah saring semuanya. Tapi ada hal yang kadang-kadang memang membuat orang menjadi merasa berat. Apa itu? Asalnya kan nggak berat kan? Ini ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan. Tapi kok kenapa berat? Kenapa kira-kira? Itulah yang disebut dengan masalah sistemik. Sistem kehidupan kita membuat kita berat melaksanakan syariat. Kenapa? Karena syariat ini syariat Islam. Sementara sistem kehidupan kita kapitalis. Sama dengan ikan air laut dipaksa hidup di akuarium air tawar. Gak lama. Atau ikan air tawar dipaksa dihidup di air asin. Gak lama mati dia. Nah maka sekarang orang, saya tahu Ustadz riba itu haram. Tapi gimana buat gajian saya disuruh banknya sudah ditunjuk buat buka rekening di situ. Dan pakai riba. Kalau nggak bisa gajian saya, itu sistemik namanya. Ya, itu sistemik namanya. Gimana saya tahu bahwasanya harus menutup aurat, tapi di tempat kerja saya diharuskan begini, gimana kira-kira? Itu sistemik namanya. Saya punya bakat sebetulnya main bola. Bagus saya main bola, saya bek kiri paling handal. Di kabupaten saya nggak ada lawan. Tapi gimana? Harus pakai celana pendek. Itu sistemik namanya. Itulah hal-hal begitu yang bikin ayat ini berat buat kita. Padahal Allah yang bilang bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Sholat 5 waktu. Tapi kalau tidak mampu dalam perjalanan silahkan dijamak qashar. Puasa Ramadan wajib. Tapi kalau lagi mudik boleh diganti di hari yang lain. Itu. Tapi sistem kehidupan kita yang membuat itu menjadi berat. Nah, makanya sekarang tahu kan kenapa Islam itu tidak boleh sebagian-sebagian, tahu sekarang? Karena kalau tidak justru berat. Berat kita justru. Maka Islam itu menuntut semuanya harus Islami. Jangan cuma sholatnya saja. Kalau tidak repot kita. Akhirnya terpaksa menjadi split personality.
individu yang terbelah seolah-olah ya. Gimana nggak terbelah? Malam ini dia tahajud, pagi-pagi dia sholat duha, kapan bekerja apa yang dia urus? Ngitung bunga orang, bunga bank orang. Oh ini nggak akan sanggup dia bayar, disita aja gitu. Atau misalnya mohon maaf penyanyi dangdut perempuan apa namanya ketika lagi joget wah gitu kan ya masuk waktu saya mau sholat dulu katanya kira-kira gimana sholat tuh emang wajib tapi yang barusan ini berdosa tapi dia harus seperti itu namanya sistemik. Maka bapak-bapak jangan kaget kenapa sih Islam sistemik, Islam ideologis, maksudnya apa? Sudah cukup kita bisa sholat, kan ada yang bilang begitu kan? Bersyukur kita udah bisa sholat, bisa puasa, nggak apa-apa. Bukan begitu masalahnya. Hanya sekian persen yang bisa, yang lainnya kagak bisa. Termasuk ayat ini. Allah berfirman tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan terasa berat. Kenapa berat semua? Sadar tidak sadar sistem kehidupan kita yang bikin berat. Makanya dari itu, dari dahulu Islam itu senantiasa sistemik. Dalam bentuk tertinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin daulah Islam di Madinah. Seperti itulah baru semua ayat itu berjalan pada tempatnya, semua berjalan lancar. Gitu ya. Rabbana qala na'am. Nah, ketika Allah menurunkan ayat ini, itu kan sebetulnya doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Mereka berdoa, siapa? Para sahabat berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Nah sebetulnya ketika mereka ucap ayat ini Allah langsung jawab, tapi mereka nggak dengar, Nabi yang tahu. Jawaban Allah, na'am, yes. Iya, laksanakan saja perintah Allah, bilang sami'na wa ata'na, minta ampun, kalau kau salah atau lupa, ku maafkan. Sudah dikasih hukum yang dalam jangkauan, kalau salah atau lupa Allah maafkan. Ditambah lagi doanya, diajarkan sama Allah sendiri. Gimana kurang adilnya Allah? Berdoa begini, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan bebankan kepada kami beban sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kami. Jangan kasih kami beban seperti Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Syariat mereka tidak lengkap tapi berat. Orang Yahudi kalau tobat gimana caranya? Tobatan nasuha itu kita. Mereka disuruh bunuh diri, baru diterima tobatnya. Wanita haid di kita gimana? Wanita haid biasa aja, asal jangan sholat, jangan nyentuh Quran, jangan masuk masjid. Orang Yahudi kalau wanitanya haid dibikinkan pondok kecil di belakang rumah. Nggak boleh makan bareng, nggak boleh masuk rumah. Tuh dak kasihan ya. Nah maka Allah jawab juga ini, apa jawab Allah? Naam, iya. Syariat kita ringan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan bebankan kepada kami apa yang tidak mampu kami melaksanakannya. Ya, Allah jawab, "Na'am, iya." Haji wajib iya, tapi kalau udah punya ongkos, kalau udah dapat giliran, kalau enggak mau gimana? Ya dimaafkan. Tuh. Ujung ayatnya, wa'fu anna waghfir lana warhamna, maafkan kami, ampuni kami dan sayangi kami. Anta maulana, kaulah pelindung kami, fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, bagus nih buat doa, tapi nanti kalau doa diajarkan ditambah fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil jahilin, fansurna 'alal qaumil munafikin, fansurna 'alal qaumil hasidin. Pokoknya semua yang jahat-jahat sebut gak apa-apa. Kalau dalam sholat jangan. Tambah lagi, fansurna 'alal qaumir ra'simaliyin. Boleh. Gitu tambah ya. Dan Allah pun jawab, na'am. Beres lapang kita. Kerasakan jasa sahabat?
Gara-gara mereka menghadap tuh itulah kita nih jadi ringan. Ya memang semuanya sudah skenario Allah ya, tapi tetap perantaranya adalah sahabat. Maka jangan sekali-kali menjelek-jelekkan sahabat. Kalau ada orang yang menjelekkan sahabat, segera bilang, mohon maaf saudara, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Sahabat itu semuanya adil. Baik. Sedikit lagi afadal hadis. Hadis ini memberi faidah yang pertama, jawazun nashu fil ahkamit taklifiyah. Ternyata ada hukum-hukum yang dihapus dan itu boleh terjadi. Ya contohnya ini. Ayat lillahi ma fis samawati wa fil ardi dihapus hukumnya. Tapi kalau ayatnya sendiri ulama ada dua pendapat. Ada yang bilang ada ayat yang dihapus, ada yang bilang tidak ada ayat yang dihapus, hukumnya aja. Ya. Yang kedua, asyai'ul ladzi tukhawwifu minhu as-sahabah wa ayyakuna Allah Ta'ala sayu'akhidhuhum bima la qudrata lahum ala daf'ihi minal khawatir allati la taktasibu atau la tuktasabu. Yang menjadi ketakutan para sahabat adalah seandainya Allah menghitung apa yang ada dalam kolbu yang mereka tidak mampu buat menolaknya. Hati itu paling lincah, dia nggak bisa kita halang-halangi. Walidzalika ra'auhu min qabili la yutaq. Maka mereka melihatnya dari sisi kita nggak akan mampu. Falamma qara'ul ayah wa qalu sami'na wa ata'na li rabbina min ghairi i'tiradin alaihi. Maka sebetulnya ketika mereka mengucapkan ayat sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat, itu bukan karena keberatan. Tapi bukan keberatan, pokoknya apa saja kami terima. Tapi sekarang kami melapor, kami nggak mampu yang ini, gitu. Akhbarahum ta'ala annahu rafa'a anhum al-masyaqqah. Nah, maka Allah pun menjawab, Allah angkat keberatan mereka itu. Wa dzalika bi'adami mu'akhidatihim 'alal khawatir wa ahadits an-nafsi al-aridah. Yaitu Allah tidak menghitung apa yang menjadi kretek hati, yang ada dalam hati enggak Allah hitung. Wa 'allamahum subhanahu kaifa yad'unahu wa yas'alunahu, dan di situ juga Allah mengajarkan gimana kalau kamu diajak kamu merasa enggak mampu. Jangan mengejek tapi bilang sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Ya, dah hafal ayatnya. Ya. Pak, Bapak kok belum haji? Udah umur segini, kan wajib tuh haji. Iya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kalau dengar ayat-ayat perintah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau perintah, ya. Masuk enggak? Kan di Quran dibilang nikahilah perempuan masna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4. Gimana kalau dijawab sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana? Kami dengar ya Allah, kami taat, tapi mohon ampun ya Allah, kami nggak sanggup. Nggak tahu saya kalau itu bisa dijawab begitu nggak ya. Mauqiful muslim min awamirillahi ta'ala al-istijabah wa ta'ah. Ingat, cuman satu posisi kita sebagai muslim ketika diperintah oleh Allah Ta'ala, satu aja jawabannya, taat, nggak ada yang lain. Sami'na wa ata'na. Ilman annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha, sebab kita tahu bahwa Allah nggak akan ngasih beban kecuali kita mampu. Ya. Tapi kalau kita pura-pura nggak dengar, hati-hati, Allah memberikan ancaman. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Minal jinni wal ins, ya. Telah kami siapkan isi neraka itu berupa jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, punya kolbun, tapi enggak dipakai berfikir. Perhatikan, mereka punya kolbun tapi enggak dipakai berfikir. Kalau kita artikan kolbun hati gimana? Punya kolbu, masa mikir pakai hati? Itulah namanya kolbun, itu nafsun tadi. Mereka punya kolbu, nggak dipakai mikir mengenai ayat-ayat Allah.
Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata enggak dipakai buat baca ayat-ayat Allah, baik Al-Qur'an maupun ayat di alam. Walahum udhunul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi enggak dipakai mendengarkan ayat Allah. Kagak pernah dipakai mendengarkan pengajian. Kalau disuruh oleh Allah mereka enggak dengar. Apa? Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang bahkan lebih rendah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, maka kita ini sudah beruntung dengan beban syariat yang ringan diberikan kepada kita. Tapi kenapa terasa berat? Sistemik. Itu jawabannya ya. Sebetulnya nggak ada yang berat. Nggak ada. Allah yang bilang, bukan manusia. Tapi karena sudah sistemik, maka terasa berat. Maka mau tidak mau Islam itu harus sistemik pula. Paham ya? Paham. Wallahu a'lamu bissawab. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan, tafadhol. Silahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mohon penjelasan Pak Ustadz, apa bedanya nafs atau nafsu ini dengan jiwa gitu? Apakah sama atau tidak ini? Iya. Yang kedua, sebenarnya hiruk pikuk atau kegaduhan kita itu sebenarnya mencerminkan bahwa sesungguhnya ini hati-hati orang Indonesia itu jiwanya itu tidak bersih gitu, banyak yang kotor gitu, berniat kriminal, berniat korupsi, berniat pungli. Nah itu kalau misalnya mereka itu meninggalkan hal-hal yang tidak baik, maka Indonesia ini akan segera menjadi yang baik gitu. Nah kemudian yang ketiga itu bagaimana sih pemikiran para pemimpin-pemimpin Islam seperti misalnya Raja Brunei gitu, kemudian atau Raja Salman gitu, apakah tidak mereka berpikir itu sebaiknya kita itu kembali ke Islam yang kafah gitu. Nah, itu terima kasih, itu mohon penjelasan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, beda nafsun sama jiwa lebih kurangnya sama. Ya. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Allahu yutawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan seterusnya al-ayat. Allah lah yang menggenggam jiwa nafs ketika dia mati, dan yang tidur. Jadi sama ya, nafsnya digenggam oleh Allah. Nah, mengomentari ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diri kita ini terbagi tiga. Ya, yang pertama badan atau jasad atau fisik. Isinya apa? Daging, tulang, darah, kulit, 90% air, itulah badan. Ya. Badan ini punya kriteria. Dia bahan organik, 3 hari busuk dia. 3 hari busuk, maka orang kalau meninggal itu segera dikebumikan. Lebih dari 3 hari busuk. Kecuali para aulia, nabi 3 hari 2 malam enggak, tetap wangi kalau Nabi SAW ya. Nah, gitu. Itu badan. Badan ini 3 hari aja udah selesai, sudah terjadi pembusukan 3 hari aja ya. Tapi ada unsur kedua kata Ibnu Abbas yang namanya ruh. Ruh atau nyawa atau biotik kata kita. Setelah ruh itu masuk, maka badan kita ini bisa bertahan sampai 55 tahun, sampai 60 tahun. Enggak terjadi pembusukan. Setelah nyawa itu masuk, ruh atau nyawa atau biotik tadi ada dalam diri kita, terjadi proses biologis, pencernaan, pembuangan normal kan? Maka ada yang 15 tahun koma, enggak masalah. Sudah meninggal belum? Sleeping Prince itu ya. Itu 15 tahunan itu koma. Tetap lebih ganteng dari kita, disyukurin ini. Itu kan ya. Tapi kalau cuma 2 unsur aja, dia tidak interaktif, nggak bisa mikir, nggak bisa diajak ngobrol. Contohnya orang tidur, orang pingsan, itu nggak bisa diajak apa-apa. Karena mengapa? Hanya 2, hanya badan dan roh dan nyawa. Maka Allah beri unsur ketiga, namanya nafsun atau jiwa. Tuh. Nafsun atau jiwa. Dengan itulah kita bisa ngobrol, kita bisa mikir, ya gitu ya.
Nah, nafsun inilah nanti yang bisa kita isi. Kalau nyawa, ruh, itu mah jatahnya sudah jelas dari Allah. Berapa tahun? Ada yang 55 tahun, coba main ke kuburan. Ada yang cuma setahun, ya. Ada yang, seumuran saya, namanya mirip lagi, gitu. Kenapa nggak mikir? Jangan-jangan yang saya itu. Ya, nggak pernah mikir kita, ya. Kalau nyawa ada batasnya, kalau fisik bisa kita isi. Isi dengan apa? Dengan olahraga, dengan makanan supaya tumbuh. Dan yang namanya jiwa atau nafsun juga bisa diisi. Diisi dengan ilmu agama. Isi itulah nanti yang menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Hati-hati ya. Maka beda kalau orang sering mengaji dengan yang tidak. Itu beda nafs dengan apa namanya, dengan jiwa, ya. Samalah lebih kurangnya. Yang kedua, mengenai niat-niat orang dalam hati kan banyak. Sebetulnya sama dengan pertanyaan ketiga, karena seperti orang-orang yang apa namanya, yang mempunyai kekuasaan, kenapa mereka nggak berniat saja menerapkan Islam kafah? Mungkin mereka lebih tahu, bahkan bahasa mereka bahasa Arab, kenapa tidak, ya? Itu sebagian. Yang berniat tuh banyak, tapi mungkin mereka tidak punya kekuasaan. Yang berniat tuh banyak, ya. Tetapi masalahnya masalah itu tadi, masalah yang sudah sistemik tadi, sudah kait-mengait. Seorang kepala negara, dia berpikir mau menerapkan syariat Islam. Coba yang dia pikirkan, harus keluar dari ini, keluar dari, misalnya keluar dari PBB, keluar dari ASEAN, keluar dari BRIC. Pasti akan banyak yang memusuhi. Terus kalau sudah berdiri negara Islam, saya akan gimana? Apalagi kalau yang berpikir, gimana dosa-dosa saya, kesalahan saya. Ingat ya, orang itu kalau berkuasa, jenjang dia menaiki kekuasaan itu bisa menjadi buah si malakama buat dia. Orang menaiki kekuasaan itu bisa jadi seperti menunggang harimau. Kalau dia turun, dia akan diterkam oleh harimaunya sendiri. Ferdinand Marcos turun, langsung dia dihabisi. Ya, banyak kan kepala negara yang ketika turun langsung dihabisi. Maka kalau dia mau turun, dia harus mempersiapkan dulu pawang-pawangnya. Ya, supaya ketika dia turun, dia menjadi aman. Sebab kekuasaan itu rata-rata mereka peroleh dengan cara yang menyimpang. Sudah berkuasa, mereka pun menyimpang. Maka gimana mereka mau berpikir menerapkan syariat Islam? Kira-kira gimana? Karena mereka sendiri sudah seperti itu. Ya, maka jawabannya ya, seperti inti permasalahan kita, bahwa permasalahan sistemik itu harus diurai terlebih dahulu. Ya, begitu Pak ya. Ya, baik. Baik, sudah masuk waktu syuruk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh bagi kita. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana waghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liauladina wa liazwajina wansur ikhwanana almustad'afina almujahidina fi Filistin waj'al auladana auladan salihin warzuqna birrahum wa la tabtalina fihim ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.